Selamat datang di channel saya ya. Apa itu fotografi? Seperti nama channel itu sendiri. Jadi sepanjang channel ini hidup akan menjawab pertanyaan mendasar apa itu fotografi. Setelah sekian lama vakum, channel ini tidak aktif ya karena kesibukan ya, dan satu lain hal saya memutuskan untuk meneruskan kembali apa yang sudah saya coba niatkan gitu. Jadi pertanyaan apa itu fotografi adalah pertanyaan yang sulit karena seperti di intro yang sudah pernah saya upload ya. Pertanyaan apa itu pertanyaan sangat mendasar ya, pertanyaan filosofis, ontologis, dan hanya bisa dijawab melalui sepanjang adanya channel ini gitu. Jadi apa yang dibahas di sini ya, di channel apa itu fotografi, itu adalah segala hal tentang fotografi yang mungkin bisa dibahas gitu. Pertanyaan apa itu ya adalah pertanyaan ontologis ya. Jadi apa itu adalah menjelaskan mengenai keberadaan segala sesuatu, termasuk fotografi. Jadi apa itu fotografi ya mungkin bisa kita bahas mengenai esensinya, kemudian bagaimana fotografi itu kemudian hadir ya, diaktualisasikan melalui sebuah pengalaman ya. Jadi secara esensial kita tahu ya, fotografi itu adalah melukis dengan cahaya gitu, atau menulis dengan cahaya ya. Jadi definisi ini adalah definisi yang sudah umum saya kira. Syarat keberadaan fotografi itu sendiri paling tidak ada beberapa ya. Yang pertama pastinya ada cahaya gitu. Karena fotografi itu merupakan perekaman ya. Jadi peristiwanya adalah peristiwa perekaman masuknya cahaya ke dalam yang terpantul mengenai sebuah benda ya. Kemudian benda itu memunculkan bayangan. Nah, bayangan itu adalah sisi gelap yang kemudian direkam ke dalam sebuah medium ya. Medium seperti apa yang dimaksud ya? Medium tersebut tentunya harus bisa menangkap sebuah bayangan ya, menangkap gitu ya, kemudian menyimpan itu. Maka bisa kita sebut bahwa media itu adalah media rekam ya, media penyimpan juga sekaligus ya. Penyimpan apa ya? Penyimpan bayangan yang hasil dari pantulan cahaya yang sudah mengenai benda itu tadi itu. Maka yang tersimpan adalah bayangan dari bendanya sebetulnya itu, atau sisi gelap itu. Maka definisi fotografi ya secara umum adalah peristiwa itu tadi ya, merekam jatuhnya bayangan yang mengenai benda yang dihasilkan oleh sebuah pencahayaan. Maka bagaimana cara kita merekam sebuah bayangan ya? Maka kondisinya harus ada kondisi yang gelap itu. Kondisi gelap itu kemudian disinari oleh adanya atau dihadiri oleh sebuah cahaya yang kemudian mengenai sebuah objek. Nah, sebuah objek tersebut memantulkan sebuah bayangan gitu. Apa yang kita pahami sebagai proses fotografi adalah proses perekaman sebetulnya. Jadi definisi yang pertama di fotografi itu sebelum ditemukannya medium penyimpan ya, itu adalah medium perekam. Nah, medium perekam itu sendiri adalah yang kita sebut sebagai kamera ya. Tetapi jauh sebelum ditemukannya kamera seperti sekarang atau yang kita pahami ya, kamera canggih seperti sekarang, tidak seperti itu ya. Kamera itu didefinisikan sebagai sebuah ruang gelap gitu. Jadi sejak dulu ya, sebelum fotografi resmi ditemukan, itu sudah ada konsep mengenai kamera.
yaitu ruang gelap yang memungkinkan cahaya masuk melalui sebuah celah dan kemudian memantulkan bayangan di situ. Itu maka seseorang zaman dulu ya ketika melukis gitu ya, melukis itu dia menggunakan kamera. Nah, kameranya itu besarnya seukuran ruangan. Nah, kameranya itu sebagai ruang gelap yang bisa dia masuki, kemudian ada lubang kecil ya, celah yang mana bayangan itu nanti akan terpantul masuk ke situ dan memunculkan proyeksi image ya, proyeksi gambar di sisi yang lain di dalam ruangan itu. Dan kalau mungkin bisa kita pahami seperti kita punya proyektor gitu ya. Jadi proyektor zaman sekarang itu kalau dia menampilkan gambar di dinding, tapi kalau ruangannya terang ya maka kinerja proyektor itu nggak maksimal, maka dibutuhkan ruangan yang kondisinya gelap. Jadi biasanya dimatikan lampunya biar kita bisa melihat pantulan proyektor itu ya, gambar yang dimunculkan di sana. Gitu. Setelah itu orang berpikir bagaimana kita bisa menikmati apa yang dipantulkan di sebuah kamera itu terus menerus gitu ya, di luar kamera itu sendiri gitu. Lalu kemudian orang berpikir ya, bagaimana kalau misalkan melukis ya pantulan yang ada dalam kamera itu. Jadi orang kemudian membawa sebuah media ya, kemudian ditempel ya, disesuaikan dengan pantulan itu, kemudian mereka melukisnya sesuai pantulan itu sendiri. Nah, kalau kita pahami konsep seperti itu adalah konsep tracing ya zaman sekarang. Jadi orang menggambar di sebuah proyeksi pencahayaan, entah itu dari sebuah device gitu, sebuah alat perangkat, kemudian hanya mencontoh dan mengikuti ya, apa yang sudah diproyeksikan di situ. Nah, orang zaman dulu juga sama gitu. Bedanya mereka menggunakan pencahayaan natural ya, yaitu cahaya matahari gitu, untuk memantulkan pencahayaan dan proyeksikan bayangan ke dalam kamera itu. Kemudian mereka melukisnya di dalamnya gitu, dan lukisan itulah yang mungkin banyak juga gitu ya, yang kita tidak tahu ya bahwa prosesnya zaman dulu itu seperti itu gitu. Tapi ada satu jurnal yang menyebutkan bahwa seorang seniman diduga menggunakan teknik bantuan dari kamera itu, entah bagaimana caranya gitu ya, entah itu menggunakan tracing dan seterusnya. Tapi kamera di sini ingin saya tegaskan ya, bahwa sebelum era ditemukannya benar-benar fotografi itu sebagai sesuatu yang sistem yang utuh ya, sebuah media perekam dan penyimpan gambar ya. Sebelum itu penyimpannya adalah dilakukan secara manual dengan melukis ya, melalui metode tracing seperti tadi gitu. Sampai di sini sebetulnya kita bisa pahami bahwa kehadiran kamera itu sangat membantu dalam urusan menyimpan sebuah gambar ya, atau sesuatu yang kita nikmati dengan mata ya, sebuah visualisasi ya, proyeksi. Dalam hal ini bisa kita tegaskan bahwa konsep awal fotografi itu dimulai dengan menemukan proyeksi atau bayangan ya, dari sebuah celah gitu.